kasih Tuhan. Dengan apakah aku balas kebaikan-Mu Tuhan? Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh dahsyat. Engkau sangat mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, hanya kepadamu kami hanya berserah. Dan semua nafas kehidupan, kesehatan, perlindungan hanya ada dari anugerah-Mu saja Tuhan. Bapa kami yang baik, pada hari ini hamba-Mu akan berbicara. Biar Roh Kudus-Mu yang menaungi hamba, sehingga apa yang hamba katakan sesuai dengan firman-Mu. Biarlah hati-Mu yang berbicara. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu ini. Biar kiranya Bapa, firman yang hamba akan utarakan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya akan mengangkat tema yaitu kunci keberhasilan hidup. Setiap orang bisa meraih kunci keberhasilan hidup. Tapi bagaimana caranya? Kita bisa meraih kunci keberhasilan hidup dengan mengikuti rahasia-rahasia yang terdapat di dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan baca di dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9. Begini firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang yang mengutamakan uang dan kekayaan dalam hidupnya untuk meraih keberhasilan. Banyak orang juga mengejar karir, bisnis. Mereka tidak punya waktu untuk Tuhan dan pada akhirnya kehidupan mereka sia-sia. Hari-hari ini orang banyak panik karena masalah perut. Mereka berusaha menjual harta bendanya, mereka menjual rumah, mereka menjual tanah. Bahkan sebaliknya, banyak orang kaya-kaya juga yang ingin membeli rumah dan tanah karena pada masa COVID ini tanah itu menjadi murah. Yang tadinya mereka beli 1 M, akhirnya sekarang menjadi 350 juta. Mereka berlomba-lomba mereka. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka berpikir bahwa di kemudian hari apabila COVID ini akan lewat, maka mereka akan diuntungkan. Itulah bapak-bapak dan ibu, mereka hanya memikirkan keuntungan. Keberhasilan yang mereka capai itu mereka fokuskan dengan materi. Pada hari ini saya memberikan penjelasan bahwa di dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9 Tuhan berkata kepada Yosua bahwa engkau akan berhasil dan beruntung dan mengikuti rahasia-rahasia perintahnya. Bagaimana dengan gaya hidup saudara, lifestyle-nya saudara? Apakah saudara-saudara sudah melakukannya? Gaya hidup dekat dengan Tuhan, gaya hidup tersungkur berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, meminta pada Tuhan bahwa perlindungan dan segala sesuatunya dicukupi oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk melihat apa sih rahasia-rahasia keberhasilan Tuhan itu. Di dalam ayat 8 dikatakan,
jangan lupa memperkatakan. Yosua harus setia pada firman Tuhan dengan membicarakannya, yang artinya senantiasa diucapkan. Janganlah pernah berhenti mempercakapkan kitab suci, yaitu adalah Alkitab kita. Diberkatakan untuk diri sendiri, sehingga dengan begitu kita bisa memotivasi diri kita sendiri, bisa memotivasi orang lain, keluarga, anak, suami maupun istri, atau orang-orang di sekitar kita. Sehingga yang diperkatakan oleh kita itu berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu di sini Tuhan pun juga mengatakan bahwa jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Tetapi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Apa artinya siang dan malam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah itu sebelum tidur pada malam hari? Ataukah hanya pada saat mau bangun tidur aja baca Alkitab? Atau ya banyak juga ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak pernah membaca Alkitab. Jangan ya saudara-saudara, karena firman Tuhan itu penting bagi pedoman hidup kita. Artinya firman Tuhan itu tidak hanya dibaca, namun direnungkan juga. Membaca dalam hati dan berbicara dalam hati sendiri pada saat kita membacanya. Sementara kita akan memikirkan firman Tuhan dalam keadaan kita membaca. Sehingga apa yang kita baca itu menjadi rema dalam hidup kita. Hal ini meliputi pemikiran firman dan jalan Allah yang diterapkan ke dalam seluruh kehidupan kita. Dan apa yang kita baca itu dipraktekkan setiap hari. Jadi hendaknya setiap saat kita mengingatkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah merenungkan firman Tuhan, pada saat kita menghadapi segala sesuatu yang dimana kita menghadapi dilema antara berbuat negatif, berbuat berdosa, atau kita sendiri tahu bahwa itu salah, tapi kita ragu untuk melakukan. Nah, disinilah dibutuhkannya kekuatan di dalam firman Tuhan. Kalau kita sudah merenungkan, membaca firman Tuhan itu siang dan malam, disitulah kita ada rem dalam kehidupan kita. Kita tidak akan melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Jalan kita akan selalu benar. Tuhan mengatakan kepada kita, walaupun kita terjatuh namun tidak tergeletak, artinya adalah Tuhan akan menolong, Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menguatkan hati kita. Lalu yang ketiga, di sini dikatakan jangan lupa perintah Tuhan. Apa saja sih perintah Tuhan itu? Mari kita lihat ya. Di ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jelas di sini Tuhan menekankan bahwa kita itu jangan lemah, namun tetap kuat dan teguh menghadapi apa yang ada di depan kita. Dan di ayat 9 juga dikatakan, janganlah kecut dan tawar hati. Artinya kita tidak ragu-ragu. Ya, kadang-kadang kita dalam menghadapi situasi, kita itu suka tawar hati, ragu-ragu mau maju atau enggak. Tapi di sini Tuhan mengatakan bahwa jangan kau kecut dan tawar hati. Karena janji Tuhan kepada Yosua bahwa jangan takut, sebab Tuhan Allahmu, yaitu Allah saya saja dan Allah saudara-saudara, menyertai kita kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Orang yang mengetahui dan mentaati firman Allah dan hukumnya akan berhasil dan beruntung.
Karena mereka memiliki hikmat. Begini saudara-saudara, yang dikatakan hikmat itu adalah karena kita selalu memperkatakan firman Tuhan, membaca, merenungkan, senantiasa membaca Alkitab dan menerapkan dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Jadi kita mempunyai hikmat untuk bertindak. Itulah artinya rahasia dari Allah kita yang kita akan terima kalau kita bisa melakukan 3 hal rahasia-rahasia ini. Jadi marilah kita jangan lupa memperkatakan, merenungkan firman Tuhan dalam diri kita pribadi setiap hari, dalam keluarga kita, anak kita, pasangan hidup kita, atau orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, di tempat kita bekerja, ataupun di mana Tuhan tempatkan kita. Jangan lupa bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu yaitu kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, maka engkau akan diiringi oleh Tuhan. Engkau akan mendapatkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya sharing yang hamba sudah katakan ini semoga berguna untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.